Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan analisis tingkah laku berdasarkan video konseling perorangan yang telah saya buat. Yang pertama itu ada jenis tingkah laku. Tingkah laku yang tampak pada klien itu dapat diamati dari berbagai segi, baik itu segi verbal maupun nonverbal. Klien itu menunjukkan perilaku menangis, cemas, merasa bersalah, serta menarik diri karena tekanan hutang pinjaman online. Selain itu, klien juga menunjukkan perilaku bertanggung jawab terhadap keluarga dengan berusaha membantu biaya kuliah dan sekolah adiknya. Yang kedua, ada thinking, feeling, dan action. Ketiga aspek ini itu tampak saling berkaitan dalam kondisi klien tersebut. Yang pertama itu thinking. Ketika dia mengatakan saya gagal menjadi anak dan kakak. Feeling itu sedih, malu, stres, depresi, dan rasa putus asa. Dan yang ketiga ada action. Actionnya itu atau tingkah laku yang ia lakukan yaitu meminjam uang melalui beberapa aplikasi pinjol, menyendiri, bahkan sempat ingin melakukan percobaan bunuh diri. Hal ini menunjukkan adanya siklus negatif antara pikiran, perasaan, dan tindakan yang memperberat kondisi psikologis klien. Yang ketiga, faktor yang dibawa konselor dan konseli dalam proses konseling. Faktor yang dibawa klien ini meliputi kondisi ekonomi, keluarga yang rendah, tekanan finansial, rasa tanggung jawab, serta anak pertama, serta kondisi psikologis berupa stres dan depresi. Sementara itu, konselor membawa faktor empati, pengalaman pribadi terkait kesulitan ekonomi keluarga, kemampuan komunikasi, serta sikap suportif dalam mendampingi klien. Faktor sosial budaya juga terlihat dari latar belakang keluarga, sederhana dan kebiasaan meminjam kepada kerabat atau melalui arisan di lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu readiness atau kesiapan para klien. Klien tersebut menunjukkan kesiapan yang cukup tinggi dalam proses konseling. Hal itu bisa dilihat dari keterbukaannya menceritakan masalah pribadi, termasuk kondisi hutang, pinjol, dan percobaan dia ingin membunuh diri yang pernah dilakukannya. Klien itu juga bersedia menerima masukan dari konselor dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki keadaan dengan bekerja selama libur kuliah demi melunasi hutang. Kesiapan ini membantu proses yang berjalan lebih efektif. Dan selanjutnya yaitu tahap konseling dan aspek psikologis. Yang pertama, tahap pengantaran. Konselor itu membuka sesi dengan salam, doa, dan perkenalan untuk membangun hubungan yang nyaman. Yang kedua, tahap penjajakan. Konselor menggali latar belakang masalah klien terkait kondisi ekonomi keluarga dan pinjaman online. Pada tahap penafsiran, konselor membantu memahami bahwa tindakan klien muncul karena rasa tanggung jawab terhadap keluarga, bukan karena kegagalan pribadi. Yang keempat, tahap pembinaan. Konselor memberikan dukungan emosional, motivasi, dan alternatif solusi agar klien tidak kembali menggunakan pinjol. Dan yang kelima, tahap penilaian. Klien merasa lebih lega setelah menceritakan dan bersedia melanjutkan sesi konseling berikutnya. Dan yang keenam ada karakteristik dan dimensi konseling. Yang pertama, keunikan. Kasus yang dialami klien itu bersifat unik karena berkaitan dengan tekanan ekonomi, tanggung jawab keluarga, dan penggunaan pinjaman online. Yang kedua, keumuman. Hubungan konseling menunjukkan unsur umum seperti komunikasi hangat, empati, keterbukaan, dan juga dukungan emosional. Yang ketiga, ada objektivitas. Konselor berusaha memahami masalah klien secara netral tanpa menghakimi keputusan klien menggunakan pinjol. Dan yang keempat ada subjektivitas. Konselor menunjukkan empati mendalam dengan memahami perasaan sedih dan tekanan yang dialami oleh klien.
Yang kelima ada kognitif. Aspek kognitif tampak pada keyakinan klien bahwa dirinya itu gagal dan tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Yang keenam, aspek afektif. Aspek afektif itu terlihat dari emosi sedih, cemas, takut dan putus asa yang dialami oleh klien. Yang ketujuh ada ambiguitas dan jelas. Pada awal sesi, masalah klien itu masih tampak kompleks dan ambigu. Namun, semakin jelasnya setelah konselor itu menganalisis informasi secara mendalam. Dan yang kedelapan ada tanggung jawab dan akuntabilitas. Konselor bertanggung jawab menjaga kerahasiaan klien tersebut, sedangkan klien bertanggung jawab menjalankan komitmen untuk memperbaiki kondisi dirinya. Baik, sekian video analisis video tingkah laku yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.